Ciuman Pak Lurah membakar seluruh tubuhku. Setiap hela nafasnya terasa menembus hingga ke relung jiwa. Saat tanganku menjalar, aku bisa merasakan penisnya besar dan panjang, menggenggamku dengan keperkasaan yang tak pernah kutahu sebelumnya, membuat malam itu jadi kenangan yang tak terlupakan. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Malam itu hujan turun deras, mengguyur genteng rumah dinas Pak Lurah, seperti musik alam yang menekan isi dadaku. Udara terasa dingin, tapi bukan itu yang membuatku menggigil. Aku duduk di ujung ranjang berseprai putih bersih, di kamar yang masih asing meski kini resmi menjadi tempatku tinggal. Ruangan ini lebih luas dari kamar sempitku di rumah kontrakan. Aromanya wangi, tenang, dan laki-laki. Tapi bukan itu yang membuat tanganku bergetar. Hari ini, aku telah resmi menjadi istri sirinya. Istri tanpa pesta, tanpa restu keluarga, tanpa gaun atau rias wajah pengantin. Hanya ijab kabul yang sakral di ruang tamu, dengan 2 saksi dan doa yang meluncur dalam hati. Aku masih berusaha memahami apa yang baru saja kulakukan. Bagaimana hidupku bisa berubah secepat ini? Kemarin aku hanyalah seorang janda beranak 1 yang tak tahu bagaimana caranya membayar operasi anakku yang divonis kelainan jantung. Hari ini, aku istri dari pria paling berpengaruh di desa ini. Pak Lurah Hashim, lelaki paruh baya yang selalu tampak rapi dan tenang, tetapi menyimpan aura kuat yang entah kenapa membuatku tak bisa mengabaikannya. Ia bukan tipe yang murah senyum, tapi saat bicara denganku, matanya dalam. Seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dikatakan sembarangan. Langkah kakinya mendekat pelan. Dari balik cermin rias, aku bisa melihat bayangannya, tinggi, gagah, dengan sorot mata yang tenang, tapi menghanyutkan. "Kamu gemetar," katanya lirih. Suaranya berat dan dalam, hanya 2 kata, tapi cukup membuat tubuhku semakin tegang. Ia tidak langsung menyentuhku. Hanya berdiri di dekatku, memberi ruang. Seakan menungguku siap. Aku menunduk, malu dengan tubuhku yang kaku, dengan pikiran-pikiran kacau di kepalaku. Tangannya kemudian meraih jemariku, hangat dan mantap. Ia duduk di sebelahku tanpa berkata apa-apa. Hanya menggenggam tangan kiriku seolah sedang mencoba menghangatkan seluruh diriku lewat 1 titik kecil itu. Napasnya teratur, membelai udara di antara kami. Aku merasa seperti remaja yang pertama kali disentuh oleh laki-laki. Bukan karena tak pernah, tapi karena sudah lama sekali sejak ada yang menyentuhku dengan begitu hati-hati. Aku belum pernah. Seperti ini lagi setelah suamiku pergi, suaraku nyaris tak terdengar. Aku takut ia menganggapku lemah, tapi kata-kata itu keluar dengan sendirinya. Ia tidak menjawab. Hanya menatapku dengan pandangan yang tak bisa kuterjemahkan. Tapi tak lama kemudian, ia menarik selimut perlahan dan menutupkannya ke pundakku. Lalu ia mendekat, pelan sekali, hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya di belakangku. Ia memelukku dari belakang, bukan dengan nafsu, tapi perlindungan. Dada bidangnya menyentuh punggungku dengan mantap. Pelukannya erat, tapi tidak menekan. Justru membuatku merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Lalu tanpa suara, bibirnya menyentuh bahuku. Kecupan pelan itu bukan sekadar sentuhan kulit. Itu seperti janji bahwa aku tak sendiri lagi. Bahwa malam ini, aku boleh merasa dicintai, meski awalnya semua ini terjadi karena keterpaksaan. "Aku tak akan menyentuhmu kalau kamu belum siap," katanya pelan, hampir seperti bisikan yang diserahkan kepada udara. Tapi suaranya tak bisa diabaikan. Ada ketegasan yang terselip di balik kelembutannya, membuatku merasa dihormati, bukan dikasihani. Kata-kata itu menyentuh sesuatu dalam diriku yang nyaris padam. Rasa dihargai sebagai perempuan, bukan sebagai beban hidup seseorang. Aku tidak langsung menjawab. Jantungku masih berdebar cepat, pikiranku berkecamuk. Tapi tubuhku, yang selama ini terbiasa sendiri, dingin, dan kehilangan rasa, justru perlahan menyerah pada hangatnya pelukan itu. Satu sisi dalam diriku, yang sudah terlalu lama menahan, seolah ingin berkata,
sudah cukup menjadi kuat sendirian. Dan tanpa sadar, aku sedikit bersandar ke arahnya. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuatnya tahu. Aku tidak menolak. Pak Lurah tak mengucapkan sepatah kata pun setelah itu. Ia hanya menarik napas panjang, lalu mulai mengusap punggungku perlahan. Gerakannya seperti alunan lagu, tenang dan konsisten, menyisir tiap bagian yang mungkin pernah penuh luka. Ia tak tergesa, tak terburu nafsu, dan justru itu yang membuat dadaku terasa hangat. Aku tak pernah tahu bahwa disentuh dengan penuh kesabaran bisa terasa jauh lebih menggoda daripada sentuhan yang terburu-buru. Jari-jarinya seperti mengenali tubuhku tanpa harus melihat. Ia menyusuri bahu, kemudian ke lengan, lalu menangkupkan tangannya pada perutku yang mengerut. Napasnya makin dekat ke telingaku, dan saat ia memanggil namaku untuk pertama kali malam itu, Rina, getarannya merambat hingga ke dasar tubuhku. Aku menoleh pelan, mataku bertemu dengan matanya. Ada rasa malu, takut, tapi juga kerinduan yang tak bisa kutahan lebih lama. Aku tidak tahu siapa yang mendekat lebih dulu. Yang jelas, saat bibir kami bertemu, dunia seolah berhenti sebentar. Ciumannya tidak dalam seketika. Ia menciumku seolah-olah ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Lembut, penuh tanya, dan mengandung harapan yang hati-hati. Seakan-akan ia tahu, hatiku sudah terlalu sering disakiti, dan kini ia tak ingin membuat luka baru. Kupikir aku akan kaku. Tapi sebaliknya, aku tenggelam dalam ciumannya. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan nafas dan akhirnya diizinkan untuk bernapas dalam-dalam. Tangannya yang semula hanya menggenggam pinggangku, kini menarikku lebih dekat ke tubuhnya. Tak ada ruang di antara kami, kecuali napas dan debar yang saling bersahutan. Ketika ia mulai menciumi wajahku, dari pipi, ke dagu, lalu kembali ke dahi, aku tahu ini bukan hanya tentang hasrat. Ini tentang seorang laki-laki yang mencoba mencintai dengan caranya yang dewasa, tenang, dan penuh kendali. Dan aku bukan hanya menyerah, tapi ikut tenggelam. Ketika bibirnya menyentuh bibirku, waktu seperti berhenti sejenak. Bukan ciuman yang terburu-buru, bukan pula ciuman penuh hasrat seperti di film-film. Ciumannya tenang, dalam, dan terasa seperti undangan, sebuah ajakan untuk membuka hati, bukan sekadar tubuh. Aku sempat ragu membalasnya, tetapi ada sesuatu dalam caranya menciumku yang membuatku ingin menjawab. Ia menciumku seolah aku penting, seolah aku bukan sekadar seorang perempuan dalam situasi sulit, tapi seseorang yang memang ia pilih. Ciuman itu perlahan menghanguskan jarak. Tubuhku, yang semula tegang dan kaku, mulai melunak dalam pelukannya. Aku bisa merasakan degup jantungnya di dadanya, tenang tapi terasa kuat. Tangannya yang berada di pinggangku kini bergerak naik ke punggung, menyusuri dengan sentuhan ringan tapi penuh kendali. Ia menarikku mendekat, hingga tak ada ruang lagi di antara kami. Sentuhan itu bukan sekadar fisik, itu seperti percakapan diam, yang hanya bisa dipahami dua orang yang sama-sama sedang mencari kehangatan. Tubuhnya menindihku perlahan, penuh perhatian. Setiap gerakannya terasa seperti permintaan izin, bukan paksaan. Dan aku tak ingin menghindar. Bukan karena merasa berhutang, tapi karena untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa diinginkan tanpa syarat. Ada ketulusan dalam tatapan matanya yang sulit untuk diabaikan. Tatapan seorang pria yang mengerti cara menyayangi, tanpa harus berkata terlalu banyak. Malam itu, aku tidak merasa seperti perempuan yang terpaksa. Aku merasa seperti seseorang yang akhirnya boleh merasa hidup lagi. Setiap belayan, setiap kecupan kecil di kulitku terasa menenangkan. Tidak ada gerakan yang tergesa, tidak ada nafas yang terburu. Ia menikmati setiap detik, seolah waktu bisa melambat hanya untuk kami berdua. Dan aku membiarkan diriku hanyut dalam ritme yang ia bangun. Ritme yang pelan, intim, dan terasa seperti rumah. Ia tidak hanya memelukku, ia menggenggamku. Seakan aku bisa lepas kapan saja jika ia tak cukup erat menjagaku. Jari-jarinya menelusuri rambutku, lalu mengusap tengkukku dengan perlahan. Setiap sentuhan membuatku merasa lebih dari sekadar tubuh.
Ia menyentuhku seperti seorang pelukis menyentuh kanvas, dengan penuh rasa, penuh makna. Saat ia memanggil namaku untuk kedua kalinya malam itu, lebih pelan, lebih dekat, dan lebih dalam dari sebelumnya, aku tahu hatiku sudah mulai memberi ruang. Tidak sepenuhnya, belum. Tapi cukup untuk merasakan bahwa aku tidak lagi sendiri di dunia ini. Malam itu, kami tidak hanya berbagi kehangatan tubuh, tapi juga kehangatan hati. Kami saling belajar menyentuh tanpa melukai, mencinta tanpa menuntut. Dan ketika ia menggenggam tanganku di akhir malam, lalu mengecupnya perlahan, aku tahu. Ada bagian dalam diriku yang telah pulih. Di pelukannya, aku merasa tenang. Tidak ada kegugupan yang tersisa, hanya kehangatan yang perlahan menyelimuti dari ujung kaki hingga ke dalam dada. Lengannya memelukku erat, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kelembutan yang justru terasa paling kuat. Udara malam yang dingin terasa jauh oleh kehangatan tubuhnya yang menyatu denganku. Saat ia mengelus rambutku dengan jari-jari kokohnya, aku menutup mata. Bukan karena lelah, tetapi karena ingin meresapi setiap detik yang terasa terlalu indah untuk tergesa-gesa. Ia tidak berkata apa-apa. Diamnya bukan hampa, melainkan penuh makna. Seolah keheningan itu menyampaikan lebih banyak daripada 1000 kata. Setiap gerakannya terasa seperti irama yang telah dihafal lama, sabar, mendalam, dan tak pernah melukai. Ia mencium ubun-ubunku perlahan, dan entah bagaimana, sentuhan kecil itu seperti merobohkan benteng terakhir, yang selama ini kugunakan untuk bertahan hidup sendirian. Aku nggak cuma mau bantu kamu karena kasihan, ucapnya akhirnya, dengan suara rendah yang nyaris menjadi bagian dari napasku. Aku sayang kamu, Rina. Kata-kata itu meresap masuk seperti hangatnya kopi di pagi buta. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena hatiku yang selama ini beku, kini mulai mencair. Aku tak pernah menyangka bisa mendengar kalimat seperti itu lagi. Terucap begitu jujur, begitu hangat, dan datang dari seorang pria yang awalnya kuanggap hanya sebagai penyelamat dalam krisis. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata itu jatuh di dadanya. Ia tidak bertanya. Ia hanya mengeratkan pelukannya dan mengusap punggungku seolah tahu, kadang kita tidak butuh jawaban. Hanya pelukan yang cukup lama untuk membuat rasa sakit perlahan pergi. Sejak malam itu, segalanya berubah. Aku tidak lagi merasa hidup dalam kontrak. Tidak ada rasa sungkan. Tidak ada rasa harus, seperti malam pertama. Hanya ada kenyamanan yang tumbuh dari kebersamaan yang tak dipaksakan. Aku bangun keesokan harinya, dan mendapati wajahnya tertidur di sampingku. Tenang, damai, seolah ia sudah lama berada di sana. Ia terlihat lebih muda dalam tidurnya. Garis tegas di wajahnya melembut. Dan aku tak bisa menahan senyum. Di saat aku hendak bangkit untuk memulai hari, ia menarikku perlahan kembali ke pelukannya. 5 menit lagi, gumamnya sambil menyembunyikan wajah di leherku. Suaranya berat dan serak, tapi justru itu yang membuat dadaku bergetar. Aku tertawa kecil, lalu membiarkan diriku tenggelam lagi dalam pelukannya. Mungkin 5 menit akan berubah jadi 5 tahun, dan aku tak keberatan. Karena di dalam pelukan Pak Lurah, yang kini bukan lagi sekadar seorang pemimpin desa, aku menemukan sesuatu yang lebih mahal dari uang, lebih langka dari keberuntungan. Aku menemukan rasa tenang. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Hubungan kami, yang berawal dari sebuah kesepakatan, kini tumbuh menjadi sesuatu yang hangat dan tulus. Pak Lurah tak lagi sekadar sosok yang kupandang dengan rasa takut dan hormat, melainkan lelaki yang setiap sentuhannya mampu membelai luka-luka dalam hatiku. Setiap malam, kami berbagi cerita, tawa, dan kadang bisikan lembut yang membuatku merasa seperti perempuan paling berharga di dunia. Aku mulai memahami bahwa keintiman bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang keberanian untuk membuka diri, untuk menunjukkan rapuh tanpa harus takut dihakimi. Pak Lurah mengajarkanku bagaimana rasanya dicintai dengan penuh kesabaran dan penghormatan. Ia tak pernah memaksakan apapun, selalu menunggu dan memberi ruang untukku merasa nyaman.
Suatu malam saat ia menarikku ke pangkuannya di ruang tamu yang remang, aku merasakan kehangatan yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Ia menatap mataku dengan lembut, lalu berkata, "Rina, aku ingin kau tahu, aku bukan hanya di sini karena urusan dan tanggung jawab. Aku ingin kau tetap di sini karena aku memilihmu." Kalimat itu menyentuh hatiku lebih dalam dari yang kubayangkan. Aku tahu, kata-kata bisa menjadi janji kosong, tapi cara ia mengatakannya, dengan tatapan yang penuh ketulusan dan sentuhan ringan di pipiku, membuatku percaya. Aku tersenyum dan memeluknya erat, membalas kehangatan yang ia beri. Setiap sentuhan, setiap pelukan malam, mengajarkanku makna baru tentang cinta dan pengertian. Tak ada lagi jarak atau ketakutan yang membatasi kami. Ada rasa aman yang tumbuh di antara kami, sebuah tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa harus pura-pura kuat atau sempurna. Dalam diam, aku menyadari bahwa aku mulai jatuh cinta pada lelaki yang dulu kuanggap hanya sebagai penyelamat. Kini, ia menjadi seseorang yang aku percaya bisa menemaniku melewati segala badai kehidupan. Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi malam itu, di pelukannya yang hangat, aku merasa cukup kuat untuk menjalani hari esok. Aku menutup mata, membiarkan tangan Pak Lurah mengelus punggungku dengan penuh kasih. Suara desahnya yang lembut menjadi lagu pengantar tidur yang menenangkan. Di bawah cahaya remang lampu, kami berdua hanyut dalam pelukan yang tak hanya menghangatkan tubuh, tapi juga menyembuhkan hati. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.